Dalam dunia sepak bola, ada beberapa cerita yang rasanya kayak fiksi, ya kan? Nah, kisah Cole Palmer ini salah satunya. Ledakan tiba-tiba seorang pemain muda yang sukses mengguncang panggung dunia. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng gimana dia melakukannya. Coba lihat angka ini, 33. Ini bukan sebarang angka. Ini adalah total kontribusi golnya di Premier League, 22 gol dan 11 assist di musim debutnya yang fenomenal bareng Chelsea tahun 2023-24. Statistik yang langsung menempatkan dia di jajaran para elit. Timeline ini nunjukin Cole Palmer di puncak kekuatannya di tahun 2024. Tak terhentikan, penuh percaya diri, dan sangat klinis. Sulit dipercaya kan kalau cuma setahun sebelumnya, karirnya itu ada di persimpangan jalan, penuh dengan keraguan. Jadi, gimana ceritanya seorang talenta yang tadinya kurang dapat tempat, bisa meledak jadi salah satu pemain terbaik di dunia? Nah, untuk benar-benar paham kebangkitannya, kita harus mundur sedikit. Ini bukan cuma soal bakat, tapi soal menemukan lingkungan yang tepat untuk bersinar. Perjalanan Cole Palmer itu nggak dimulai saat dia pakai seragam Chelsea loh. Jauh sebelum itu, semuanya berawal di Akademi Manchester City. Di sanalah, sebagai seorang anak dari Whitenshield, fondasinya diletakkan. Ironisnya nih, meskipun dia seumur hidup jadi fans Manchester United, dia malah menghabiskan lebih dari 1 dekade di City. Tapi perjalanannya nggak mulus sama sekali. Bayangin deh, di usia 16 tahun, dia hampir aja dilepas karena pelatihnya sendiri ragu sama fisiknya yang dianggap terlalu kurus. Kutipan ini benar-benar ngasih kita gambaran tentang perjuangan internal yang dihadapi saat itu. Jadi, di balik layar, bakatnya yang luar biasa itu tertutup sama krisis percaya diri yang parah banget. Sampai-sampai para pelatihnya pun bisa melihatnya dengan jelas. Kontrasnya, wah, mencolok banget. Di City, bakatnya yang luar biasa itu nggak sebanding dengan kesempatan atau hasil akhir. Angka-angka ini nggak bohong kan? Ini seperti cerita dua pemain yang benar-benar berbeda. Nah, semua ini akhirnya membawa dia ke satu momen penentuan, sebuah transfer berisiko tinggi yang akan mengubah arah karirnya selamanya. Bagi Chelsea, ini adalah sebuah pertaruhan, tapi bagi Palmer, ini adalah sebuah keharusan. Jadi, kepindahan ini tuh resiko yang diperhitungkan matang-matang oleh semua pihak, didorong oleh kebutuhan yang berbeda. Palmer butuh banget menit bermain, City dihadapkan pada pemain yang udah mantap mau pergi, dan Chelsea, mereka melihat ada potensi besar yang belum tergali. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya bikin dia begitu hebat? Mari kita bedah gaya permainannya yang unik, yang membuatnya dapat julukan Cole Palmer, karena ketenangannya yang luar biasa. Palmer itu perwujudan playmaker modern. Dia bukan cuma seorang pencipta peluang, dia juga seorang penyelesai peluang yang mematikan, mampu menciptakan sekaligus mencetak gol di momen-momen paling krusial. Kemampuannya untuk bisa main bagus di berbagai posisi inilah yang membuatnya sangat sulit dijaga oleh lawan. Mau dia main melebar atau di tengah, dia selalu menemukan cara untuk jadi ancaman. Dan ini dia gerakan andalannya, kita bedah langkah demi langkah. Teknik shift and shoot ini benar-benar mematikan. Sangat mengingatkan pada pemain sayap berkaki kiri hebat lainnya, Riyad Mahrez. Dan ini jelas jadi mimpi buruk bagi para bek. Mantan manajernya, Lee Johnson, menggunakan analogi yang keren ini untuk menggambarkan keanggunan teknis dan ketenangan Palmer. Ini bukan cuma soal kekuatan, tapi soal seni menipu lawan. Tapi, untuk benar-benar memahami Cole Palmer, kita perlu melihat lebih dari sekedar apa yang ada di lapangan. Kita harus melihat akarnya dan karakternya. Siapa sih sosok di balik semua keajaiban itu? Warisannya adalah bagian inti dari identitasnya. Dia dengan bangga menampilkan bendera Inggris dan St. Kitts dan Nevis di sepatunya setiap kali dia bermain. Ini adalah pengingat dari mana dia berasal dan perjalanan yang telah dia lalui. 750. Sebanyak itulah jumlah pasang sepatu bola yang disumbangkan untuk inisiatif Rikix, sebuah proyek amal yang dia pimpin untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Dan inilah yang membuatnya begitu kuat. Ini sangat personal baginya. Pengalamannya sendiri yang mendorongnya untuk memberi kembali, memastikan orang lain punya kesempatan yang sama sepertinya. Setelah mencapai puncak, fase berikutnya dari perjalanannya adalah tentang menghadapi tekanan dan rintangan baru. Karena menjadi bintang itu bukan garis finish, malah itu adalah garis start yang baru. Yap, setelah musim yang nyaris sempurna, Palmer menghadapi ujian nyata pertamanya sebagai seorang superstar. Cedera, penurunan performa, dan tantangan mental karena ekspektasi yang begitu tinggi. Namun, dalam menghadapi kesulitan, dia membuktikan ketahanannya. Dia memimpin Chelsea meraih trofi besar dan mengklaim penghargaan individu tertinggi di turnamen tersebut. Momen seperti inilah yang mendefinisikan seorang juara sejati.
Perjalanannya adalah tentang keyakinan diri dan menemukan lingkungan yang tepat untuk berkembang. Dengan begitu banyak yang telah dicapai, pertanyaan terbesarnya bukanlah apa yang telah dia lakukan, tetapi apa yang akan dia lakukan selanjutnya.